jabatan itu adalah hak dan kewenangan Bapak Bupati. Ya itu benar, kita hormati. Tetapi bahwa saya menduduki sebuah jabatan itu melalui proses yang panjang. Tidak sekedar membalikan telapak tangan lalu tiba-tiba lagi jadi camat. Karena itu juga mau dinonjolkan juga harus ikut prosedur yang ada. Ya, kita dalam aturan kepegawaian ada teguran pertama, kedua, dan ketiga. Ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Ini termasuk kategori hukuman berat, penonjolan ini. Kok tidak ada apa-apanya, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pembinaan, kok tiba-tiba kena hukuman berat. Maka itu saya meminta penjelasan dari yang mempunyai kewenangan dalam ini Bupati itu kenapa saya dinonjolkan. Tanpa pemeriksaan, tanpa ada teguran pertama, kedua, dan ketiga, kok tiba-tiba nonjol. Hak saya sebagai pegawai negeri, saya ingin tahu. Saya tidak keberatan dinonjolkan, itu saya hormat. Karena saya tidak gila jabatan. Aturannya ada, itu berarti Pak Sekda keliru. Aturannya ada, itu ada pasal-pasal jelas di situ dalam Undang-Undang Kepegawaian. PP 53 itu jelas, tahapan-tahapannya itu sangat jelas. Dan kalau Pak Sekda menjawab seperti itu berarti ya saya rasa itu agak lucu karena beliau adalah Sekda, kemudian kepala kepegawaian. Kalau beliau menjelaskan seperti itu berarti bagaimana dong itu dia punya kompetensi sebagai seorang Sekda? Ya, harapan itu adalah bahwa kita menaati birokrasi secara baik dan benar supaya kemudian daerah ini maju ke depan dalam birokrasi pemerintahan. Bahwa saya tidak marah karena dinonjolkan, oh tidak. Saya tidak marah. Saya siap, makanya hari ini saya datang untuk itu. Tapi saya menginginkan penjelasan yang sedetail-detailnya. Kenapa kita dinonjolkan tanpa ada pemeriksaan, tidak ada teguran pertama, kedua, dan seterusnya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi saya kembalikan SK karena saya rasa bahwa SK apa tadi itu? SK penonjokan saya serahkan kembali. Dari kakak sebagai apa? Saya sebagai Lurah Kefir Utara dinonjolkan karena sesuai dengan BAP yang diambil bahwa ada pelanggaran protokol COVID saat acara perpisahan dengan mahasiswa. Iya. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa tahapan untuk kemudian saya dinonjolkan itu tidak dilaksanakan. Saya tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis. Itu sesuai dengan amanah PP 53. Kalau itu dilaksanakan, boleh. Saya secara pribadi siap mengaku bahwa ya itu salah. Tapi kan ini tahapan tidak dilaksanakan ini. Itu saja mungkin dari saya. Kalau dalam pemeriksaan waktu itu, pemeriksaan pelanggarannya apa? Mengumpulkan massa di tengah COVID atau bicara politik? Saya mengumpulkan orang dalam katanya situasi pandemi COVID. Lah, kalau bicara soal itu, saya mau pertanyakan juga ini. Lah, acara Helketa yang TTU lagi zona merah, di media massa begitu banyak pegawai-pegawai yang ikut acara Helketa, kenapa tidak diperiksa? Itu yang saya mau sampai tanya. Ini makanya kan saya serahkan kembali, saya mau dialog langsung dengan Pak Bupati. Jadi harusnya kan adil ini, bahwa aturan ini dia tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, lalu tebang pilih. Ini yang saya tidak suka. Artinya kalau aturan itu pandemi ini dia berlaku untuk kami semua ASN, oke. Terkait kasus pandemi itu sudah diperiksa atau belum? Belum ya? Sudah, saya sudah diperiksa. Saya sudah diperiksa. Hanya kan tidak melalui tahapan yang tadi itu loh. Bahwa ada teguran lisan dari camat kota, Pak Yonas Tamion. Tidak ada teguran lisan dari Pak Yonas. Bahkan tertulis tidak ada. Ini tahapan yang harus dilaksanakan. Sehingga kemudian camat bisa periksa saya. Itu. Ini tidak pernah ada. Lalu kemudian kita dinonjolkan. Harapannya apa nih? Saya harapannya ya keadilan ini artinya aturan untuk kami ASN ini dia berlaku adil. Jangan sampai kemudian aturan ini hanya berlaku untuk segelintir orang. Kalau mau netral, kita omong saja ya, pameran kemarin ini. Ini kan, kalau kita bicara Perbup 35 ya, kalau tidak salah, Perbup 35 tentang COVID. Ini kan tidak boleh kumpulkan orang dalam sesuai Perbup itu, saya tidak salah pasal 27 ya, atau berapa itu, saya minta maaf kalau tidak salah. Itu kan tidak boleh kumpulkan orang dari lebih dari 30 orang. Saya punya acara perpisahan di kantor itu sesuai BAP itu tidak sampai 30 orang Pak. Dalam ruangan tertutup. Lalu setelah itu kan tidak ada yang terpapar COVID. Sampai sekarang semua sehat. Ini persoalan di situ.